kita butuh kesadaran kolektif juga, tidak hanya dari pemerintah. Mengandalkan pembangunan dari pemerintah pasti tidak cukup. Artinya kami juga minta kepada kawan-kawan, para sahabat dan handai taulan di Madura, nah ikut, kalau tidak mau menyumbang, minimal bisa memelihara yang ada. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Vanher kali ini. Dan Vanher pengen ngajakin kamu ngomong soal listrik. Loh, kok listrik? Iya, karena ternyata kalau kita bicara Jawa Timur aja, itu nggak semua daerah sudah teraliri listrik. Misalnya di mana? Di Madura. Nah, makanya karena kita ngomongin soal Madura, tak datengin langsung nih yang paham soal Madura, yang ngerti banget soal kondisi di Madura itu seperti apa. Saya sudah sama Mas Abe atau Mas Abdari Alzael nih ya. Siap. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Jawa Timur. Pas juga nih ngurusinnya infrastruktur. Listrik Ya. ini kan part of infrastruktur, Mas Abe. Saya sempat dengar cerita dari Mas Abi sih, dengar ceritanya, dan saya cukup kaget gitu kan. Di Madura itu masih banyak daerah-daerah yang listriknya itu masih belum stabil. Yes. Nggak kayak kita di tempat-tempat lain di Jawa Timur gitu kan. Betul. Kok bisa, Mas? Seberapa parah sih sebenarnya? Sebetulnya kalau soal pasokan listrik di Madura itu, seandainya tersambung menjadi satu daratan, bukan kepulauan, itu mungkin tidak begitu rumit. Cuma kan realnya di lapangan, ya seperti lagu berjajar pulau-pulau tadi itu gitu ya. Itu satu. Maka kemudian teknologinya dari PLN ini belum sampai, belum setara dengan yang ada di daratan. Kalau Surabaya nggak usah dibahas lah ya, karena sudah. Iya, jelas. Di demo PLN ya kalau di sini, biar istilahnya kan biar cepat lah ya, nyala mati nyala. Oh, di demo PLN kalau di sini kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan bicara di Madura, terutama kepulauan dan terutama di daratan yang kawasannya terpelosok gitu ya. Saya mau bicara dari yang pelosok dulu, di daratan Sumeneb, tetapi di yang paling pelosok. Oke. Nah, itu kan ngalinya pakai kabel kecil. Oh, nggak pakai kabel power yang gede gitu? Nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe, Mas? Aksesnya belum ada. Astaga. Jadi PLN itu kan berpikir, kalau misalkan di ujung sono hanya ada satu rumah, PLN nggak mungkin bela-belain masang tiang, masang kabel besar itu supaya sampai ke ujung itu. Jadi apa yang terjadi kemudian? Jadi masyarakat itu dia menginfra kilometer di situ, kemudian pakai kabel kecil tuh. Astaga. Tuh. Ribet loh itu, Mas. Ribet, karena memang aksesnya jauh, jalannya juga nggak ada. Kalaupun ada ya seperti naik turun, seperti kita main film perang gitu kan, ada pohon kita. Ya itu. Itu di daratan, di kepulauan juga begitu. Jadi kami punya 9 kecamatan yang ada di kepulauan yang terdiri atas kurang lebih sekitar 150-an desa. Itu ada di kepulauan. Banyak loh, 150 desa itu. Nah, jadi begitu. Listrik di sana kayak gimana, Mas? Cuman nyala berapa jam? Nah, dulu ada istilah listrik di kepulauan itu takut sama azan. Soalnya azan mati. Nah, kalau mau azan maghrib nyala, setelah azan subuh mati gitu ya. Oh alah, astaga, saya kira setelah azan maghrib dia malah mati. Enggak ya, malah nyala ya. Iya. Dan kalau mereka yang punya gadget atau laptop sangat membahayakan. Iya. Voltasenya pasti nggak stabil. Nggak stabil karena pakai diesel. Pakai diesel. Nah, belum lagi hambatan-hambatan lain. Diesel itu kan pakai bahan bakar kan. Iya. Kalau bahan bakarnya habis, nyarinya juga susah dan seterusnya lah. Dampaknya tuh banyak. Kapalnya telat, ngirim solarnya telat. Belum ada badai. Belum ada badai juga, ya kan? Ya. Akhirnya malah rumit kehidupan gitu kan. Kehidupannya. Tetapi Mas Vanhar, itu bagi saya itu bukan alasan. Melalui energi terbarukan ini, nah pemerintah, ayo inisiasi. Ini alamnya begini loh. Tetapi kemudian ini bukan alasan. Kalau kita buka, betapa Cina itu memindahkan sungai. Oh iya,
Kapan dari lihat aku di Yes. videonya. Benar. Cina itu sungainya ada di sekian ratus kilometer, sementara di sini butuh dialirkan tuh. Diputar. Yes, diputar. Jalurnya Kemudian dibuat, betul. pembangkit listrik tenaga air. Nah, ada sekian ribu megawatt yang berhasil karena ada teknologi itu, teknologi terbarukan. Nah, di Madura itu yang sebagian besarnya adalah kepulauan, otomatis angin di situ. Jelas turah-turah, lebih angin itu kan, Yes. Mas. Iya kan? Angin itu luar biasa. Nah, kiblatnya kita juga. Kalau kita pergi ke mantan penjajah kita ke Belanda, mantan nah, penjajah. Nggak salah sih. Benar. itu kan listriknya pakai kincir tuh, Iya, pakai kincir. benar. Nah, bisa kan sebetulnya kalau mau, kalau ada inisiasi, jangan menunggu. Bagi saya, pemerintah mengatakan ini tidak ada anggaran, nggak mungkin. Berarti selama ini belum pernah, kajian pun belum pernah, Mas. Jadi dikaji pernah, tetapi ya namanya negara kayak orang nagih hutang itu ya. Jadi kalau didatangi Senin janjinya Kemis ya gitu ya. Kemis datang. Senin ya, gitulah. Iya. Jadi menurut saya, jadi kalau kita coba breakdown, energi terbarukan itu apa sih? Itu kan energi yang memanfaatkan potensi-potensi yang ada di situ. Ya. Kalau adanya angin, yuk ayo kita pakai angin. Kalau adanya kemudian air, ayo kita pakai air. Kalau kita misalkan ada bioenergi, kita pakai bioenergi. Yang cocok yang mana, yang sesuai yang mana. Yes. Dicari harusnya. Nah, saya contohkan tadi, misalkan di Sepudi yang populasi sapinya jauh melampaui penduduknya, Ya. kan bisa dimunculkan nih. Jadi limbah-limbah yang dikeluarkan oleh sapi-sapi ini disatukan, Jadi gas alam. jadi biogas. Bener. Nah, Jadi sebenarnya kita sama-sama tahu lah memang kalau bicara kepulauan atau tempat yang jauh tadi ada tantangan geografis di situ. ada tantangan. Ada tantangan logistik juga di situ. Yes. Tapi solusinya tuh pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin sesuatu itu, masalah itu pasti berdekatan. Jadi kalau misalkan kita di sekitar kita ada nyamuk, kan ada obat nyamuknya kan gitu lah. Pasti kayak Pasti. gitu kan. Nggak ada masalahnya, nggak ada jawabannya. Betul. Jadi selalu beriringan. Tergantung kemudian mau apa tidak. Anggarannya nggak cukup beneran mungkin, Mas. Ya, saya sejak kecil selalu itu alasannya ya. Apakah setelah saya berusia 50 tahun ini, alasannya masih itu. Jadi Kan berarti ada yang tidak berkembang di sini. nah itu dia. Ya. Kok alasannya masih sama? Masa ya nggak dicari jawabannya? Ya. Tapi secara kekuatan fiskal deh, Mas. Kalau kabupaten jelas nggak mampu. Gak mampu. Nggak mampu. Gak mampu. Provinsi turun tangan bantu mampu nggak Yes. hitung-hitungannya? Jadi menurut saya ada patungan gitu ya. Di Sumeneb dengan APBD 3 triliun, kemudian 65% dari 3 triliun itu digunakan untuk belanja pegawai, tinggal 35% belum, nggak mampu lah. Maka harus naik nih ke provinsi. Ayo berhitung bersama-sama. Kemudian nggak mampu lagi, nah kita kemudian berbagi. Misalkan 40%-nya dari pusat, kemudian 30%-nya dari provinsi, lalu sisanya dari kabupaten. Urunan semua. Yes. Jadi satu Untuk gitu kan. kepentingan yang sama, supaya masyarakat Madura merasa diperhatikan. Nah, itu loh. Ternyata kondisinya dibilang tragis ya tragis, Mas ya. Emang Ada daerah yang belum teraliri listrik. Ada pun ya listriknya jam-jaman, nggak bisa 24 jam bisa penuh. 24 jam. Takut sama azan tadi kalau katanya Mas Abe ya kan. Iya. Wah, ini jadi miris loh, Mas. Dan kalau dibilang alasannya sama terus pula, nggak ada anggaran. Iya. Padahal biologik sudah bisa dicari lah solusinya. Jadi semakin banyak pertanyaan Vaner soal listrik di Madura nih, Mas. Karena itu penting. Pasti akan ada dampak psikologis untuk anak-anak yang tumbuh besar tanpa aliran listrik yang stabil. Iya. Iya kan, Mas? Iya. Semuanya kan serba listrik. Nah, itu dia. Makanya kamu jangan kemana-mana ya, Power. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi sama Vander dan Mas Abe, Power. Yes. Mas, tadi kan kita sempat singgung bahwa sebenarnya solusi anggarannya itu udah ada. Kalau alasannya nggak ada anggaran, nggak masuk gitu, Mas ya. Kayak nggak cocok gitu kan. Energi terbarukan. Ada tadi dibilang air sama angin.
Ada nggak sih kajiannya sudah, Mas? Nah, itu yang mau saya katakan, Mas Vanhar. Eh, Republik ini tidak terbiasa Aha. bergerak dari data dulu. Loh, lah terus? Nah, jadi bikin kebijakan dulu, baru datanya nyusul. Itu yang terjadi. Astaga. Yang terjadi. Nah, hari ini ya sekali lagi ayo kita berpikir diubah nih. Misalkan di berbagai tempat itu pasti ada potensi, ada air di situ. Coba lihat, Berantas itu kan dari dulu begitu-begitu. Ya. Bengawan Solo begitu-begitu. Gitu aja gitu kan. Nah, kita nggak nyadar ya. Tahun 1940 ada seorang seniman namanya Gesang. Oke. Lalu membuat lagu Bengawan Solo. Iya. Oke. Dia katakan kalau musim kemarau airnya tidak seberapa. Tapi kalau musim hujan banjirnya kemana-mana. Nah, Betul. Nah, saya mau katakan tadi katanya dengan Mas Vanhar tadi. Nah, sungai ini besar loh. Dan tidak harus memindahkan sungai seperti di Cina China tadi. punya gitu Ya. kan. Betul. Nah, Boya, air ini mau diapakan ini? Jadi, Bengawan Solo ini itu 30%-nya ada di Jawa Tengah, 70%-nya di Jawa Timur. Nah, Potensi sebenarnya ya, kan. ada potensi, tinggal kita mau garap seperti apa. Itu dalam konteks air. Ayo dipetani, risetnya mana ini? Itu yang belum pernah dilakukan. Belum. Sama lah di pusat juga begitu. Tiba-tiba bikin program ini, risetnya mana ini? Aduh, Jadi padahal gitu. Nah, kemudian yang lain lagi, misalkan di kepulauan-kepulauan yang ada di Madura, yang ada di Sumeneb, anginnya itu Tuhan memberikan gratis. banyak pula. Banyak. Leweng laut ya kan. Banyak. Iya kan. Nah, kenapa angin ini tidak kita manfaatkan sebagai energi terbarukan? Menurut saya pasti bisa. Dari 280 juta penduduk Indonesia, saya meyakini 1 atau 2 orang yang bisa memecahkan ini. Ada pasti. Pasti ada. Iya. Nah, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Lalu kemudian kita juga banyak gunung di mana-mana ini, yang di situ juga ada air terjun. Saya kira pasti bisa. Bisa kan jadi kayak hidro energi kan Yes. jatuhnya. Ini pernah dibahas nggak Mas ketika diskusi sama teman-teman Dinas ESDM Jawa Timur? Bukan tidak dibahas. Mereka itu tidak sampai pada fatsun ini. Gitu. Loh, lah kan ESDM loh Mas, energi sumber daya loh. Nah, makanya tadi saya bilang, jadi kebanyakan di Republik ini, programnya dari tahun ke tahun itu, inovasinya nyaris tidak terdengar. Jadi ibaratnya itu kan yang mau dilakukan tahun depan, itu ya nyaris copy paste gitu ya, pindah-pindah gitu ya. Padahal kan seharusnya kan ABK, anggaran berbasis kinerja gitu. Kalau tahun lalu kinerjanya sudah mengerjakan X, maka berikutnya kinerjanya sudah ke E ini. Harusnya seperti itu. Seperti itu. Bukan tetap di X karena kiai wis aman gitu kan. Yes. Nah, jadi iya. mainstream itu saya kira perlu diubah bersama-sama. Jadi potensi yang ada yang diberikan oleh Tuhan itu sebetulnya sudah luar biasa. Tinggal kita mau memanfaatkan apa tidak. Nah, supaya kemudian masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Timur, dan masyarakat Madura khususnya itu, mbok ya merelakan waktunya untuk di riset apa ini ya bisa. Berarti ini SDM-nya juga harus dibangun Mas. Ya. Dan itu sudah dilakukan atau belum? Bangun SDM. Oke lah kalau kita bersandar sama ke SDM tadi yang nggak jalan-jalan versinya Mas Abe, ya udah kita geser ke pembangunan manusianya dulu deh. Ya. Mempersiapkan SDM yang bisa memecahkan masalah itu. Itu yang sudah atau belum? Atau jangan-jangan belum juga, Mas? Menurut saya nggak dilaksanakan secara bersamaan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sumber alam, ada sumber daya manusia, dibangun secara bersama-sama supaya tidak saling menunggu. Oh, nggak bisa kita pilih salah satu nggak ya? bisa. Ya kan siapa tahu karena alasannya anggarannya nggak ono, iki sik dulu, manusianya dulu. Ini nggak bisa ya kayak gitu ya? Jadi sumber daya manusianya ini punya gagasan apa? Oke.
untuk memajukan masyarakat Jawa Timur. Dan saya sangat tidak suka kemudian ketika ada uh, pihak tertentu yang mengatakan ketika laporan ke gubernur sudah baik, itu ternyata. Nah, menurut saya kan nggak seperti itu. Loh, teknologi sekarang ada loh. Jadi kaitannya dengan alam ini. Jadi sekarang ada teknologi untuk mengecek hutan. Hutan ini sekarang itu pohon-pohonnya yang mati di mana? Itu bisa dilihat. Ya kan karena memang sudah eranya kan, Ya, Mas. kemudian Betul. yang kedua, ketika nelayan itu mau menangkap ikan, itu di tepi pantai sudah ada ikan sekarang ada di mana. Jadi begitu nelayan itu sudah melaut ke tumpukan ikan. Nggak bingung lagi. Nggak bingung lagi. Iya. Masa segitu aja bisa, yang lain nggak bisa, nggak mungkin. Kalau mau menurut saya gitu ya, kaitannya dengan energi terbarukan. Kena pasal kalau mau ini loh, Mas. Ya. Minta tolong swasta nggak bisa, Mas, lewat CSR. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan tambang itu ya, sumber daya alam maksudnya. Nah, itu yang saya heran. Kenapa kalau misalkan usaha tertentu di Republik ini ditangani swasta kok bisa ya? Lah, itu makanya. Jadi, kenapa kalau ditangani plat merah tidak sepenuhnya bisa? Lah, ya itu pertanyaan yang kita sama-sama bingung mau jawab gimana ini, Mas. Saya menduga kalau misalkan orang Madura bilang there are something wrong gitu ya. Asik. Ada sesuatu yang salah di situ yang Iya. perlu kita benahi bersama-sama. Mas Van Harsa tetap memiliki keyakinan kalau semua bergerak betul-betul ingin memajukan masyarakat Jawa Timur dari segi potensinya ini bisa kok. Berapa lama kira-kira? Ini kalau kita berandai-andai nih ya, Mas Abe ya. Oke, semua sektor jalan seperti seharusnya. Berapa lama Madura secara total nggak ada lagi yang listriknya biarpet, nggak ada lagi yang listriknya nyala mati nggak jelas? Dalam berapa tahun, Mas Abe? Kalau hitungan saya tuh 5 sampai maksimal 10 tahun. Maksimal 10 tahun Maksimal 10 tahun. Jadi kenapa 10 tahun? Saya mencoba membuat satu perbandingan. Nah, dulu gagasan tentang Suramadu itu kan muncul di tahun 90-an. 10 atau 20 tahun berikutnya kan sudah jadi itu barang. Betul. Ini juga seperti itu, apalagi masyarakatnya sudah masyarakat terdidik. Menurut saya tidak begitu rumit. Bisa kok, bisa. Potensinya ada. Dan yang kita punya banyak nih sumber-sumber, ya di Jawa terutama gitu ya, di Jawa. Tetapi kan sekali lagi kadang-kadang kita itu ada yang ganggu. Siapa Mas yang ganggu Mas? Adalah gitu ya. Jadi ketika gangguan-gangguan ini loh, ini kan ruangnya buat pemerintah sebenarnya. Nggak bisa masyarakat yang turun tangan. Salah loh Mas kalau Pak masyarakat yang turun. Betul. Jadi yang punya kewenangan eksekusi itu kan pemerintah. Jadi soal energi terbarukan ini saya jadi teringat sekitar tahun 65 ya. Ada salah satu rektor terkemuka di Mesir namanya Mahmud Saltut dulu. Mahmud Saltut ini datang ke Soekarno di Istana Bogor. Apa yang dia bilang? Pak Karno, ternyata negaramu ini potongan dari surga. Begitu sejuknya saat itu tahun 65. Saya nggak tahu kalau Mahmud Saltut ini masih hidup ya, dan Pak Karno masih hidup dan datang sekarang. Apakah sama? Nah, mungkin akan mengatakan, Mr. Soekarno, negaramu itu seperti potongan neraka. Nah, kan kita nggak tahu itu. Jadi mengerikan menurut saya yang Mas Van Har tadi sampaikan. Saya pernah jalan-jalan nih Mas, dari Kepri ke Singapura, pakai bis air. Terus target saya bilang, Mas Abe, dulu di sini banyak pulau. Oke, sekarang pulaunya kemana? Saya tanya. Diangkut. Kemana? Ke Singapura. Reklamasi, buat reklamasi berarti ya? Reklamasinya Singapura. Astaga. Kerugiannya dua hal. Jadi kalau misalkan kita berbicara di hukum arbitrasi nasional, luas Singapura bertambah, satu, kemudian lautannya bertambah. Karena menghitung mil, itu kan dari bibir pantai. Nah, itu dia. Nah, mestinya sekali lagi, apa yang kita punya itu, ayo kita pelihara dengan baik. Dimanfaatkan dengan baik, dan seterusnya. Kerugiannya itu banyak. Banyak banget. Itu dia. Modalnya sudah ada, yang Mas Abi bilang. Modalnya sudah ada, dan yang garap sudah ada. Tinggal willnya ini loh. Gotik supaya mereka mau gerak ini loh.
Itu yang bakal jadi fokus di segmen selanjutnya ya, Mawar. Jangan kemana-mana. Padahal masih punya banyak pertanyaan buat Mas Abe. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya, Mawar, di podcast Suara Rakyat sama Vander dan Mas Abe. Mas, tadi kan kita sudah bicara banyak soal potensinya itu ada. Ya. Harusnya peluangnya juga terbuka. Yes. Berarti bisa dong pulau-pulau kecil, kalau kita ngomong kepulauan lah ya, yang listriknya minim banget gitu kan. Mereka punya pembangkit listrik sendiri. Mungkin nggak, Mas? Oke, kalau misalkan punya listrik sendiri secara bersamaan, mungkin agak butuh waktu yang lama. Tetapi kita ambil pilot project, pulau-pulau yang besar lah. Misalkan kalau di kami itu ada 8 pulau besar. Satu misalkan Pulau Kangean. Kangen. Ya, Pulau Kangean ini dihuni lebih dari 100.000 jiwa. Banyak loh itu, Mas. Banyak. 100.000. Yes, 2 kecamatan di sini. Iya. Nah, kita ambil di sini, dibuat apa ya? Jadi kalau kita buka di negara-negara lain, bahkan ya Singapura lah contohnya gitu ya, bisa gitu loh. Jadi kita ambil pilot project dulu lah, karena misalkan terlalu banyaknya pulau yang tidak memungkinkan itu dibangun kelistrikan secara bersamaan, kita ambil pulau-pulau yang besar. Yang besar itu misalkan Spudi ini 2 kecamatan. Kemudian Pulau Kangean 2 kecamatan juga. Kemudian Masa Lembu, kemudian Sapeken, kemudian Sapanceng. Ini pulau yang gede-gede. Kita ambil yang gede-gede aja lah kita ya. ambil yang gede-gede. Dan ditarget pulau yang gede-gede itu, kalau misalkan kalau tahun ini bangun 5, kita Kak Rangel. Apot, Mas. Apot. Ya, anggarannya nggak cukup nanti. Ya, Keluar lagi nah. nanti kalimatnya. Jadi makanya tadi saya estimasinya 5 atau sampai 10 tahun kemudian selesai ini barang. Tahun ini pure betul soal kelistrikan dibangun di Pulau Sepudi sampai tuntas. Satu gitu ya. Nah, itu jadi kan masyarakat enak. Di sana kan masyarakatnya selain mengembala sapi kan juga pelaut. Jadi kalau mereka punya cold storage kan butuh energi ini. Iya, listriknya dari mana, Mas? Yes. Itu kan nyalain freezer ya kan, Ya, gampangannya kan itu freezer Pak gede rumah kan. aja ini gitu ya. Listriknya dari mana, Mas, Yes. kalau nggak ada? Nah, Iya. mulai dari situ, terus ini sudah tuntas dan segala macam tuntas. Ini kan soal apa namanya? Karena yang kabel-kabel ini kan nggak nyampe ke pulau, nggak nyampe kan? Kabel-kabel yang ada di sini nggak nyampe. Nggak nyampe. Betul. Mau sampai kapan generator yang dihadirkan itu generator yang seperti itu? Harus ada yang beda dong ya. Ya masa kita kalah sama satu hotel gitu yang punya generator sendiri misalkan gitu kan. Iya. Mall misalkan. Iya, Iya. Pemilik hotel itu kan mungkin saja perorangan dan kuat beli itu. Kita ini negara loh. Masa gitu. nggak kuat? Masa nggak kuat? Banyak mungkin Mas yang diurusin. Kan alasannya biasanya gitu. Anggaran tidak cukup karena banyak yang diurusin gitu. Jadi terlepas dari Madura juga, yang lain-lain juga begitu. Nah, jadi selesaikan satu dulu sampai tuntas. Berikutnya seperti itu selesai. Karena sekarang ini, nah kaitannya dengan sila kelima dari Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Sila Ingat ya pemirsa Madura juga Indonesia. Gitu. Itu dia. Jadi perlahan-lahan tapi pasti ada iktikat baik dari siapapun, dari pemerintah dan seterusnya itu. Ada yang seperti ini dan seterusnya. Tapi di pulau lain saya lihat terjadi bisa kok. Misalkan kita lompat dari Jawa Timur ya ke Karimun Jawa di Jepara. Oh ya. Listriknya aman. Gili di Lombok itu juga aman. Gili Trawangan aman. Kemudian lompat lagi ke sana. Yes. Apa itu? Kepulauan Seribu. Yes. Mas nggak pengen minta teman-teman dinas SDM, ayo kamu bikin roadmap kayak gitu. Nggak pengen gitu Mas, ketika hearing sama mereka gitu. Kenapa Jawa Timur nggak bisa ya? Lah ya itu. Kan akan jadi lebih oke kalau ketika hearing rapat dengan pendapat sama teman-teman dinas SDM, ayo mana roadmapnya mana gitu. Ini kita ngomongin soal Jawa, belum lagi kita pindah ke Thailand, misalnya ada Pulau Mindanao di situ, aman. Nah, kok nggak bisa yang di sini? Mas? Nah,
Jadi kembali lagi, ini kabel yang ketelisur di mana ini ya? Belum ketemu Mas ya, Belum ketersediaan di mana? ketemu. Memang kalau hearing dengan teman-teman OPD di Pemprov ya, nggak mungkin Ya. tidak hanya satu dinas, tapi ada multi sektor OPD. Jawabannya apa Mas ketika ditanya hal itu Mas? Ya, sejauh ini normatif. Jadi anggota DPR itu kan politisi. Asik, ya. Kemudian di Pemprov itu tampuk pemimpinnya juga Politisi. jabatan politik. Ya kadang-kadang sih ada bangun ini kan ada yang mesen gitu ya. Nah, makanya kembali ke soal tadi itu, ayo petakan potensi di setiap daerah ini apa, lalu potensi yang berkaitan dengan energi, dengan kelistrikan itu di kabupaten mana, dan seterusnya, sehingga cara membangunnya sesuai. Jangan sampai daerah yang anginnya nggak ada dipasangi tenaga angin. Betul. Nggak masuk. Kan pernah terjadi itu dulu tapi ya. Di Madura Mas? Bukan. Di Madura. Astaga. Madura itu Gimana, pernah Mas? terjadi. Ini daerah pegunungan. Heeh. Lalu kelompok masyarakatnya itu mengajukan perahu. Kok iso? Nah, dan perahunya datang ke Dipakai kebun. buat apa Mas? Nah, itu mungkin dia teringat apa ini jelmaan dari perahu Nabi Nuh, saya nggak tahu gitu ya. Nah, ini yang mau saya katakan, Mas. Lemahnya rekrutmen data itu seperti apa? Masa ada perahu di tengah gunung? Lah, iya Nggak itu. mungkin. ACC bola datang nggak Datang perahunya? perahunya. Astaga. Nah, Lah iya itu loh. contoh, tapi dulu nih ya. Itu dulu ya. Nah, Ya berpuluh-puluh tahun lalu. Enggak, Ya. jangan-jangan. Enggak juga nih, jangan-jangan. jadi kembali ke soal tadi itu kaitannya dengan keadilan publik. Ayolah, ini kita mau 80 tahun merdeka sebentar lagi ini ya. Nah, jangan sampai ada warga Indonesia sejak merdeka sampai kemudian dia tutup usia tidak menikmati lampu misalkan. Iya, banyak saya rasa sih Ya. Mas. Udah banyak sih yang kayak gitu. Solusi yang paling bisa dilakukan dengan cepat, Mas, itu dari sisi legislatif melakukan apa, Mas? Supaya ya itu tadi sudah mulai terang-terang ini daerah-daerah, habis gelap beneran terbit terang ya, Mas. Nggak habis gelap, gelap lagi, gelap terus Ya. gitu. Gimana, Mas? Dari sisi parlemen, jadi kami bersama teman-teman, karena kami itu kan berasal dari daerah pemilihan yang berbeda. Saya terutama dari Dapil 14 Madura. Problem Madura ini ya, termasuk problem soal kelistrikan tadi itu. Nah, ini tidak dibangun karena ini. Tolong dipikirkan, diagendakan supaya di tahun-tahun berikutnya ini bisa terkonfirmasi dengan baik. Begitu juga dapil-dapil yang lain karena tuntutannya kan beda-beda. Nah, kami hanya bisa sebatas itu karena kewenangan kami adalah kewenangan legislatif, sementara hak atau kewenangan untuk mengeksekusi ada pada mereka. Oke. Nah, tetapi sekali lagi, nggak tahu mungkin karena anginnya terlalu banter ya. Jadi usulan-usulan yang kami bawa berdasarkan fakta real, berdasarkan hasil reses yang kami bawa dari dapil kami, kok tidak sampai ke sana ya? Kebablasan mungkin, Mas. Iya kan? Ngirimnya itu kebablasan, akhirnya nggak nyampe. Wah, jadi ini masalahnya kompleks ya, Mas. Kompleks. Usulannya sudah ada, tapi Sudah ada. kewenangan teman-teman di legislatif juga tidak sepowerful itu. Ya. Ada barrier-barrier yang tadi anginnya gebes ya, anginnya banter gitu Mas ya. Harapan dari Mas Abe deh, kalau boleh berharap Mas ya, kalau boleh bermimpi, di Madura listriknya seperti apa? Kami itu memiliki keinginan supaya ya apapun lah ya, tidak hanya listrik. Jadi kami yang memiliki daerah yang di dalamnya ada pulau-pulau kecil yang banyak itu, pelan tapi pasti, tidak hanya listrik tadi, tetapi soal infrastruktur lainnya. Kalau tidak bisa sepenuhnya seperti di daratan, minimal separuhnya. Separuhnya aja udah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah banget sudah. Ini berarti ini sepintas seperti apa Mas ya? Pesimis loh Mas, tone-nya. Karena saking susahnya mungkin kali Mas ya. Ya, tetapi kemudian saya bisa menangkap Mas Fanhar. Kenapa kepulauan itu agak susah, agak lambat? Karena menghitungnya beda. Gitu Mas.
Jadi kalau misalkan ngangkut barang dari Surabaya ke Lamongan kan sudah bisa dihitung. Iya. Tetapi ngangkut barang dari Surabaya ke kepulauan kami itu Nah, itu agak susah ya agak hitungannya. susah hitungannya. Tapi bukan berarti harus diabaikan dong, Mas. Yes. Susah, ya wajar. Namanya juga Indonesia negara kepulauan loh. Negara kepulauan. Iya kan, harusnya ya itu tantangan yang perlu dipecahkan, perlu dicarikan solusinya dong, Mas Abe. Harus ada solusi memang, nggak bisa dibiarkan begini. Nanti kalau misalkan rakyat Madura ingin merdeka, ya apa itu? Aduh, jangan sampai dong. Karena bagaimanapun kan saudara, Mas. Ya. Saudara sebangsa setanah air yang kita perlu jadi satu supaya Indonesia emas terwujud toh, Mas. Terakhir nih Mas Abe. Mimpi Mas Abe sudah, harapan Mas Abe sudah. Sekarang Mas Abe sendiri nggak mampu. Ya. Perlu support juga dari sesama warga Madura nih, Mas. Monggo Mas Abe. Ya, jadi kita butuh kesadaran kolektif juga, tidak hanya dari pemerintah. Mengandalkan pembangunan dari pemerintah pasti tidak cukup. Artinya kami juga minta kepada kawan-kawan, para sahabat dan handai taulan di Madura, nah ikut, kalau tidak mau menyumbang, minimal bisa memelihara yang ada. Kan itu. Nah, mainstream itu harus diubah. Kalau dulu itu ada warga pinjam mobil plat merah, usaha saya kan? Ya. Oh, ini punya pemerintah kok. Tapi kan itu punya kita juga di Openi. Kan begitu judulnya. Dulu itu pernah terjadi sih. Jadi aspal jalan itu di apa namanya? Dicongkel. Dicongkel. Hah? Dicongkel. Kebutuhannya itu kemudian dicampur dengan minyak tanah. Kan jadi hitam tuh. Aha. Lalu dibuat apa namanya, cat untuk kayu-kayu yang putih jadi hitam, kelihatan tua gitu ya. Oke. Nah itu kan tidak ngopeni juga menurut Oke. saya. Jadi kita adil itu tidak hanya dari pemerintah ke bawah, tetapi dari kita juga kepada apa yang ada yang menjadi milik negara ini, kita juga harus adil memperlakukannya. Itu dia tuh, Empower. Semuanya harus sama, effortnya harus sama, Yes. kolektif, kolegial lah ya. Yes. Kalau di Dewan kan gitu bahasanya Mas ya. Pemerintahnya jalan, tapi masyarakatnya juga nggak boleh diem aja. Dan diem aja juga salah, nggak bantu juga salah, dan ngeriwui juga nggak boleh. Ya. Gitu kan. Kayak tadi dicongkel-congkel, jangan lah. Karena gimana-gimana butuh effort bersama. Dan makanya kamu wajib buat share episode ini kemana-mana Empower. Supaya makin banyak yang tahu, supaya makin banyak yang bantu Mas Abe sama teman-teman anggota DPRD Blok M, istilahnya ya bener ya, yang sama-sama dari Madura untuk bisa membangun Madura supaya jadi lebih hebat lagi. Terima kasih Mas Abe. Oke, makasih Ini Mas. insight Fanhar. yang benar-benar bikin Fanhar kaget karena ternyata di Madura banyak masih yang tidak teraliri listrik. Banyak. Yang bikin kaget banget adalah masalahnya masih sama ternyata Mas. Masih sama. Jawabannya yang Mas Abe dari kecil katanya sampai umur 50 jawabannya masih sama Mas ya. Masih sama. Nggak ada anggaran. Kamu wajib share, jangan lupa juga like sama subscribe supaya kamu dapat update podcast Suara Rakyat selanjutnya. Father pamit Empower, Mas Abe juga pamit. Oke, Terima kasih sekali makasih. lagi. Terima kasih. Have a good day Empower. See you. Bye bye.